Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai hidup kami dengan percaya kepada Engkau. Dengan beriman, biarlah kami Tuhan satu dengan yang lain memiliki pikiran sesuai dengan kemauan-Mu. Kami bersyukur hari ini masih bisa berdiri dengan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih atas anugerah, atas kasih sayang Tuhan, atas berkat Tuhan bagi gembala di tempat ini dan gereja yang terus berdiri. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Wow, saya sudah hampir 20 tahun kali ya, waktu ada Tante Giok Ing di tempat ini. Memori yang luar biasa, karena saya dengan beliau cukup baik. Ya, waktu sekolah SP di seminari, dia merintis di gereja di tempat ini dengan keluarga dan saya ikut juga melayani. Dan saya kaget ketika saya lagi ada di Surabaya, kalau nggak salah, Tante Giok Ing tidak ada. Dan setiap kali kalau MD, sidang majelis daerah, saya ketemu dengan beliau, selalu dia menyapa, nyamperin dari jauh, gitu. Ya Pak Tun, ya apa kabar? Dan saya kehilangan beliau. Ya puji Tuhan, ada Pak Yuyung, ya, yang melanjutkan, rupanya gereja masih tetap bertahan ya sampai hari ini. Ini gereja cukup lama ya, udah berapa puluh tahun nih? 33 tahun. Ya, saya juga gereja merintis sudah 38 tahun. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih ya. Ya. Tapi masih berdiri. Oh, puji Tuhan, masih bisa terus berjalan. Ya, dengan seorang oma ya, dia mau masih melayani dengan semangat, kalau ngomong lantang. Oh, saya masih suka dengan gayanya dia itu ya, dengan gayanya. Saya yakin semua pertumbuhan gereja, bisa berdirinya gereja, dan sampai hari ini bisa bertahan gereja, kita membutuhkan kesatuan, membutuhkan sinergi, membutuhkan satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saling mengisi. Kenapa saya katakan setiap orang harus memiliki talentanya masing-masing? Tuhan kasih minimal 1 talenta. Tuhan pasti kasih minimal ada kebisaannya 1. Si ibu ini tukang masak, oh pinternya masak, bikin kue bolu enak banget. Ya, ada di tempat saya jemaat yang tukang bikin kuenya kue itu tuh, yang hijau ada ininya, putu ayu. Enak banget putu ayunya. Tiap kali kalau ada apa-apa acara selalu bawa putu ayu itu. Dan mereka tukang masaknya itu, dan kesenangannya itu, enaknya memang di situ. Orang banyak juga yang pesan sama dia. Tapi setiap kali ada acara gereja, setiap kali ada perayaan kah, ada acara yang ulang tahun kah, selalu dia bawa itu. Ini ibu-ibu sudah tua loh, umurnya hampir 60-an loh sekarang. Ya, tapi karena bisanya dia bikin cuman itu, potensinya ada di situ. Dia mengerti bahwa dia talentanya ada di situ. Dia buat, dia bawa ke gereja. Setiap kali ada jemaat yang ulang tahun, setiap kali ada orang atau jemaat mengadakan perayaan, dia bawa itu. Dia tahu, aku hanya bisa ini, aku persembahkan untuk Tuhan. Bisa menjadi satu dengan gereja.
melayani pekerjaan Tuhan. Memang dia tidak harus khotbah. Cuman bisanya dagang kue, bikinannya putu ayu. Tapi bisa menjadi berkat. Jemaat semua tahu. Ya jemaat saya ada 200-an lah kira-kira begitu. Jadi tahu, dari 200 orang itu minimal 50% pasti pesan putu ayunya sama dia. Jadi tiap hari itu ada bikin yang pesan tak telepon. Bu bikin dong 20, bu dong bikin dong 30. Jadi memberkati mereka juga, amin. Yes. Ini yang namanya sinergi. Sinergi bagi potensi bagi kerajaan Allah. Kesatuan yang punya sinergi bersatu. Itu kesatuan untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya sebagai warga negara kerajaan Allah, Tuhan merindukan sebuah keaktifan. Tuhan merindukan keaktifan dan peran setiap warga yang bergandeng tangan demi kemuliaannya. Seperti saudaraku sebuah orkestra. Ya, ada yang main gitar, ada yang main drum, ya. Ada yang main biola, saya suka. Saya sebenarnya bawa saksofon karena saya terlambat malu, saya nggak bawa jadi. Keliling-keliling ya. Saya agak lupa-lupa ingat karena cukup lama. Dulu rasanya itu masuk-masuk gang gitu ya. Tapi sekarang sudah di jalan besar banget gitu ya. Apa enggak ya? Enggak ya? Atau mungkin salah saya lupa. Dari dulu di sini ya. Oh, betul. Cuman dulu belum ada pom bensin kali ya. Ah betul. Nah itu pom bensin yang bikin pusing saya. Kok pas sampai pom bensin saya nanya kok ada pom bensin itu ya. Ini dulu belum ada itu. Jadi pas saya ke sini saya udah putar keliling. Mana ya di mapnya bener di sini katanya. Pas sampai di situ mapnya bener tapi di keliling saya untuk nggak ada plang jadi bingung ya. Jadi saya keliling, saya telepon, oh ternyata itu patokannya pom bensin, sudah saya ingat dah. Pom bensin, ingat itu. Ya oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada sebuah sinergi. Untuk kemuliaan Allah, potensi bagi kemuliaan Allah. Jelas kalau Filipi pasal 2, di situ ayat 1 sampai 11. Kalau kita mau baca, saudaraku, di kitab Filipi, ayatnya sudah. Nah. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu dalam satu kasih, satu amin. Dan tujuannya ini ayat ketiga. Dengan tidak mencari, sebaiknya hendaklah amin. Jadi karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk sehati, untuk sejiwa, untuk satu roh, Alkitab jelas memberitahukan kepada kita. Nas ini mengajar bahwa warga negara kerajaan Allah bisa mensinergikan dalam sebuah potensi yang untuk menyenangkan Allah bagi kemuliaan kerajaan Allah. Ya, jadi jangan diam aja. Jangan diam aja. Pak saya seorang pembisnis. Ya, saudara bisnismu ada hasil keuntungannya, bawa perpuluhannya. Bawa di gereja di tempat ini. Saya dagang di pasar Pak. Oke, apa bagianmu?
Sinergi itu saling mengisi. Saling ngisi. Jadi kenapa Alkitab mengatakan satu roh, satu pikiran, satu jiwa, itu bersinergi. Jadi lain dengan kalimat yang penting kita sama-sama, yang penting kita semua sama, ya. Ya kadangkala salah pengertian. Yang dimaksud Alkitab bersatu jiwa, satu roh, itu sinergi. Jangan berarti semua harus kompak, satu kaos putih-putih semua gitu ya. Ayo kita rame-rame seragam semua. Enggak gitu. Itu bukan yang disebut sinergi. Nah, kadangkala kita demi tertentu kita kompak, tapi kompaknya yang enggak beres. Ya, ada gereja-gereja tertentu begitu loh. Berantem antara majelis sama pendeta, nggak cocok. Si majelis ini mulai cari-cari, ya gini, si gereja gini, pendetanya begini. Yang satu pro pendetanya, ya Bapak sabar, biarin yang ini majelis ini. Itu ribut karena kenapa saudara? Karena saling ketidaksukaan aja. Jadi memunculkan keributan dalam sebuah gereja, yang ini mencari supaya sama dengan maunya dia. Yang ini juga mencari orang-orang yang supaya dengan semua maunya dia. Yang sama-sama saling maunya. Dia pikir kalau semuanya sama dengan dia, itu baru sinergi. Baru itu satu roh, baru itu satu pikiran. Tidak begitu. Itu namanya bukan satu pikiran, satu roh, satu jiwa. Ya. Kalau itu namanya tawuran. Saudara tahu tawuran? Iya. Tawuran, buak-buak dari sini paling sering nih. Ya, saya sering kali dengar berita di Jatinegara sering kali tawuran tuh ya. Di pasar rumput, daerahnya tuh ya. Ya, Manggarai itu ya. Itu. Tangkap orangnya. Lalu ditanya, kenapa kamu bawa pedang? Apa maksudnya kau bawa begini? Enggak tahu. Buat rame-rame aja. Ngikut aja. Yang kamu bela motivasinya apa? Ya, kok kamu ikut-ikutan tawuran kayak begini? Kalau ditanya polisi taunya nangis. Ditanya motifnya apa? Sampai kamu bunuh orang. Ya enggak tahu. Jawabannya apa? Ya karena bela temen. Belanya bela apa? Karena enggak enak bela saudara, bela kampung, bela sekolah. Solidaritas. Apa itu disebut namanya bersatu? Apa ini disebut sinergi? Itu bukan sinergi, bro. Itu namanya tawuran. Masa gereja mau tawuran? Mari sinergikan. Buat kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perintah yang Tuhan mau. Perintah untuk bersinergi, menyatukan hati. Memang dilengkapi dengan beberapa hal yang disediakan oleh Tuhan. Di dalamnya ada nasihat, saling menasehati, saling menghibur kasih, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh di dalamnya. Ayo kita doa bersama, ayo kita bersama bersekutu. Mari dengan kasih mesra, dengan belas kasihan satu dengan yang lain, saling memperhatikan, ya. Bukan jadi gontok-gontokan. Nah ini. Jadi sinergi itu artinya melengkapi. Saya gembala. Saya tahu saya pun manusia yang punya kekurangan. Seringkali saya terapkan kepada jemaat. Mata saya dua, tangan saya dua, hidung saya satu, bolongnya dua. Kan gitu ya. Semua perlu keterbatasan. Tapi di saat sesuatu yang dikerjakan oleh saya ternyata ada yang kurang.
yang mungkin tidak tersentuh oleh saya, yang mungkin tidak terlihat oleh saya. Sementara jemaat tahu di mana itu dan melihat itu. Nggak perlu ngomong, nggak perlu apa, langsung terjun di dalamnya, ikut terlibat di dalamnya. Masuk dalam kelemahan itu. Masuk yang tidak terpegang, yang masuk tidak terpikirkan, di situ menggenapi. Ini yang disebut sinergi. Ini yang disebut sinergi. Ya, gereja kami kebetulan ada Natal, sudah dibentuk kepanitiaan, ya, sudah dibentuk panitia. Kita adakan memang di hotel Mercury, butuh dana 120 juta. Cuman saya ngomong, nih kepada jemaat, nggak perlu keluar dulu, karena kita perlu sinergi. Saya sampaikan supaya panitia ini nggak pusing mikirin dana. Janji iman dari sekarang sampai lunas, pokoknya nanti di Desember awal. Mau nyicil boleh, mau ini boleh, nggak apa-apa. Anggap ini adalah janji iman KPR. Gitu, ya saudara. KPR aja cicilan, janji iman juga boleh lah nyicil. Toh masih belum waktunya Desember. Ya, hari itu saya umumkan. Saya Pak 5 juta, yes. Saya 1 juta, saya 2 juta, sampai tukang sayur pun jemaatnya ikut, Pak saya 300. Sampai Pak Oga yang biasa markirin di pinggir jalan, yang di tengah jalan orang belok, Pak saya 250. Saya terharu. Saya nangis di situ. Mereka mau berpotensi, bersinergi. Dia tahu saya punya potensi sebagai tukang parkir, tapi saya mau dalam kerajaan Allah bersinergi. Saya mau bersinergi. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan menyatukan kelengkapan dari Kristus Yesus. Bisa saling melengkapi. Jika hal-hal tersebut diterapkan dalam sebuah komunitas orang percaya, dalam komunitas bisa gereja, bisa sel, bisa jemaat lokal, dan bisa juga dalam persekutuan-persekutuan, saudaraku. Oh, saya yakin kerajaan Allah semakin dibesarkan. Anak Tuhan akan banyak dimenangkan. Banyak gereja dengan jiwa-jiwa baru. Banyak. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai merindu dalam hal ini, mau bekerja untuk ladang Tuhan, mari kita sinergikan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa berkata meremehkan orang yang kecil. Nggak bisa kita meremehkan, oh kamu hanya seorang tukang dagang sayur. Ketika dia mulai menyatu, menjadi sebuah kelompok jemaat gereja lokal, mereka bersinergi. Dan mereka mau untuk memuliakan Tuhan demi kerajaan surga. Amin. Ya, saudaraku, oleh karena itu kita mau kerjakan dengan kerinduan Kristus. Kerinduan akan Kristus, kerinduan Kristus dinyatakan melalui sebuah Rasul Paulus agar setiap orang-orang ini, setiap umatnya menjadi sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri. Enggak ada seorang pun yang ingin mencari kepentingan sendiri. Karena ada gereja tertentu, dia maunya megang uang, dia maunya ini, maunya itu, ya maunya cuma dia kelihatan, yang nggak mau kelihatan nggak mau, maunya cuma orang yang pengen kelihatan tampil, pengen kelihatannya sepertinya dihormati. Nggak perlu harus begitu. Mali bagian di mana kekurangannya? Saya puji Tuhan melihat di sini sudah komplit. Dulu saya masih main gitar di sini sama Tati Gyoking. Iya, saya bantu di sini dulu main gitar doang. Ya, puji Tuhan. Iya, sekarang sudah komplit. Sebuah enak, semua sudah terfasilitasi ada. Karena demi kerajaan Allah semua berjalan. Dan sampai hari ini berdiri.
gereja terus akan berjalan berkibar. Karena ada anak-anak Tuhan yang bersinergi, bersatu. Ya, oleh karena itu saudaraku, saya dalam waktu singkat coba mengumumkan begitu. Butuh sekian dana. Saya sebuah pada ngacung tangan di total nyampe 128 juta. Selesai tinggal ketok aja saya tag, udah nggak perlu lagi. Jemaat begitu. Karena antusias mereka untuk apa? Bersinergi. Amin. Penting itu. Itu dalam gereja. Kalau dalam keluarga Pak, perlu nggak ada sinergi? Yes, ada. Oh, kau punya anak? Anak 1 apa 2? Ada yang 3. Oh, waktu kecil diempanin, dikasih susu, disekolahin. Ya. Udah gede. Bukan nyenengin orang tua, apalagi udah kerja, pengen sendiri aja. Duitnya dikantongin sendiri. Bodoh amat, itu mah urusan rumah, urusan mama papa. Ya. Mama papamu kan nggak pakai listrik. Apa nggak pakai air pump? Apa kalau yang ngontrak syukur rumah sendiri. Apa nggak ada alat kebersihan yang harus dibeli? Tapi anak kadang pada cuek, nggak mikirin. Oh itu bukan bagian saya. Jadi duit buat gajian dia buat apa? Senang-senang aja ke kafe. Kafe penuh aja banyak anak muda. Duitnya kalau ditanya gajian kemana? Habis mah. Habis. Orang tua senang enggak kalau melihat kayak seperti itu? Saya yakin sedih. Kalau masih orang tua kuat. Tapi kalau orang tua sudah tidak kuat. Ya, umur saya udah 60 lebih lah, 60 mau 64 gitu ya. Tapi kayak 53 kan ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kayak gitu. Oleh karena itu saudara, ketika melihat anak-anak di tempat saya juga ada keluarga, anaknya 5, semua udah kerja. Puji Tuhan, yang tadi rumahnya itu ya dari papan. Setelah anaknya bekerja, memang pendidikan mereka sih nggak ada yang sampai kuliah. Cuman sampai D3 ada 2 orang, mereka bekerja karena masalah faktor biaya. Tapi ketika mereka sudah mulai pada pekerja masing-masing, mereka bersinergi, kelihatan bersinergi. Gitu ya. Lalu papa mamanya bilang sama anak-anaknya, Papa juga udah mau pensiun, udah umur sekitar mau 70-an lah bapaknya. Udah nggak mungkin punya penghasilan, mau kerja lagi di mana? Ya toh? Ketika dia kumpulkan anak-anaknya dan saya lihat percis, lalu dia ngomong dengan anak-anaknya, ini gimana? Kebutuhan rumah kan segini. Anaknya bilang, saya listriknya Pak. Sama beli alat-alat kebersihan, nanti yang ngerjain biar saya nyapu. Ya boleh ya, saya buat urusan beli beras dah gitu ya. Jadi ada satu anak yang beli beras tiap bulan tuh 30 kilo buat makan gitu ya. Lalu ada lagi yang satu, ya saya buat bayar dapur dah, satu hari berapa mama masak, 100.000 habis, ya saya kasih dah 3 juta. Jadi sehari 100 mama yang masak, mamanya yang masak. Sejahtera enggak? Seneng enggak? Orang tua ketika melihat anak itu sinergi, menyatukan diri dalam hal ini yang akan membawa sebuah perubahan. Maka jangan heran ketika mulai anaknya mengerti, menghargai orang tua. Anaknya bersinergi tentang masalah kehidupan ke rumah tangganya sendiri. Tapi kalau cuek masing-masing, tidak ada perhatiannya. Rumah kayak seperti neraka. Rumah lagi tidak enak. Yang ada setiap hari pulang cuman pagi. Kalau nggak pulang subuh. Senangnya di luar.
punya gaji tiap bulan gak pernah dirasakan oleh keluarga, cuma dirasakan oleh dia sendiri. Ngeres hatinya. Ibunya kalau berpikir mungkin sayang sekali anakku ini, nggak tahu diri, ya. Udah dulu digedein, dipelihara, dikasih duit. Sekarang kayak begini, nyesel nggak orang tua? Oh nyesel kalau saya jadi ibu-ibu. Kalau tahu lu gede kayak begini, waktu lu keluar kepala gue bebelin lagi dah lu. Gue masukin lagi dah, nggak mau dia suruh keluar. Kenapa saking kesel kalau melihat kayak kenapa? Dia bisa bersumpah seperti itu. Seorang ibu karena kesalnya melihat anak yang berkelakuan kayak seperti ini. Sampai bersumpah serapah seperti itu saya dengar. Karena ada juga keluarga yang justru kecewa dengan anak-anak yang kurang perhatian dengan keluarga, yang tidak bisa sinergi dalam keluarganya sendiri. Demikian pun dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam dagang, dalam semua. Kenapa pentingnya sinergi? Saudaraku, untuk sebuah kemajuan, untuk sebuah perubahan. Oleh karena itu saudara ingin berubah seperti Kristus, berubah sepikir dengan Kristus. Kerinduan Kristus dinyatakan melalui Rasul Paulus agar kita setiap umatnya menjadi sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kita kesampingkan kepentingan diri sendiri. Kita mau kesampingkan semua yang menurut kita ini hanya untuk kepentingan diriku sendiri. Tapi kita mau utamakan yang prioritas. Mari, yang bisa memuliakan Tuhan. Hai bapak-bapak, di saat kau mendapatkan gaji, dengan gajimu apa yang kau pikirkan menurutmu tentang prioritas? Buat makan di rumah dulu atau buat ngelancar dulu? Ya, hei ibu-ibu, kalau kau sudah dapat uang dari hasil gaji suamimu atau dari hasil karya kerjamu, apa yang prioritas? Apakah kau mau jalan-jalan dulu? Apakah kau mau bersolek-solek dulu pergi ke salon? Lalu di salon kau enak-enak, dia pikir ini hasil gua, ini hasil kerja gua. Ada skala prioritas yang harus kita sinergikan dalam rumah tangga, yang menurut kita ini yang harus lebih penting. Amin. Ada sesuatu yang harus kita pelajari di sini. Saudaraku, tantangan untuk menjadi sehati adalah karena adanya kepentingan pribadi. Kadang ada kepentingan golongan yang terkadang saudara lebih dominan, lebih tinggi. Coba kita pikirkan untuk kepentingan orang lain. Membayangkan apa jadinya jika di dalam komunitas kita muncul orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Tentu saja saudara, tujuan bersama untuk menggenapi kerinduan Kristus ini tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah akan tercapai. Tidak pernah akan sampai tujuan. Percuma kita menyembah memuji Tuhan, tapi tujuan ilahi yang Tuhan mau dalam kerajaan Allah itu tidak pernah tercapai dalam gerejanya. Yang ada cuman hanya sekedar kita kumpul-kumpul arisan, kumpul-kumpul pertemuan karena kerinduan biasa. Tidak ada tujuan untuk menyenangkan Allah. Bahkan di dalamnya, dalam gereja-gereja sekarang yang suam, yang tidak pernah saudara untuk memuji mempermuliakan Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Oleh karena itu saudara, teladani Kristus. Jika ada kesulitan untuk mewujudkan kerinduan Kristus, karena ketiadaan kerendahan hati, perlu adanya rendah hati. Maka di sini kita saudara mendapatkan sebuah teladan yang agung dari Kristus. Kristus mau merendahkan diri. Kristus mau merendahkan hati. Teladan itu saudara datang dari Tuhan Yesus sendiri, yang hanya menuntut kerendahan hati dari murid-muridnya. Kristus memberikan teladan bagaimana ia memiliki kesetaraan dengan Allah
tetapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia mau merendahkan sebagai hamba, sebagai manusia. Oleh karena itu, Kristus memperingatkan, memberitahukan, memberikan teladan kepada kita yang benar-benar jelas. Mari kita sinergikan. Saya yakin gereja di sini, saudaraku, sudah mempersiapkan, ya, buat Natal dipikirkan, amin. Iya, saudara harus lihat apa yang mesti saya sumbangsi untuk pekerjaan Tuhan di sini. Apa yang saya mau coba untuk diberikan yang terbaik buat gereja di tempat ini. Ya, kita mau saling melanjutkan di sini. Satu dengan yang lain saling perhatian, penuh dengan belas kasihan. Ada perhatian satu dengan yang lain, apalagi kepada gembala. Ya, saya seringkali berkata kepada jemaat, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita cari kehendak Tuhan, perkenanan. Ya, kalimat perkenanan itu bukan berarti saudara tidak punya iman. Saudara punya iman, punya percaya kepada Yesus, cuman sayang saudara tidak punya perkenanan dari Allah. Saudara ingin menyenangkan Tuhan, cuman salah cara menyenangkannya. Saudara percaya kepada Yesus, ingin saudara bekerja buat Tuhan, cuman salah caranya. Gak pernah dengar-dengaran gembala. Kalau gembala ngomong lebih banyak, ya, masuk kiri keluar kanan gitu ya. Sedangkan otoritas gereja ada dalam gembala. Coba belajar satu dengan yang lain saling menyenangkan. Karena di saat kita mencari kehendak Tuhan itu harus menyenangkan Tuhan. Cari perkenanan. Saya contohnya ya, saya senang makan mangga gitu ya. Mangga harum manis yang tua itu enak gitu ya. Jemaat ngerti itu ya. Oh, Bapak tuh senangnya itu tuh ya. Ya, ada satu jemaat hari Senin dia bawakan 2 biji sama saya. Oh, saya senang sekali. Saya makan 1 biji saya habis dalam sehari. Ya, dalam sekali makan. Senang sekali. Besoknya boleh saya makanlah 1 lagi habis, selesai. Tapi ada jemaat yang lain tahu tuh juga tuh kesukaan saya mangga. Dia bawain saudaraku berapa? 25 kilo. 25 kilo banyak banget ini. Waduh, saya bilang buat apa? Ini bikin bapak gembalanya mencret. Dia pagi suruh makan ini, siang makan ini, malam suruh makan ini. Saya tahu tujuan mereka itu baik. Ingin menyenangkan gembala. Cuman sayang caranya yang nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya saya ambil 2, yang lainnya saya bagi-bagi aja yang lain. Saya berkenan kepada orang ini yang tahu percis. Sukanya saya cukup dengan 2 biji karena dia mengerti saya suka itu. Saya memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan memberkati. Saya doakan, saya berkati. Yang ini bawanya hampir 1 beca. Bayangan buat saya ini, waduh, gila. Bukan saya tidak memberi, terima kasih ya Tuhan memberkati, ya sudahlah, cuek-cuek sedikit lah. Kadang dia nggak ngerti maksudnya. Kalau saya ambil semua, saya makan semua, hari itu habis, ya saya jadi sakit. Ya toh? Dia tidak mengerti perkenanan. Jadi saya pelajari kadang-kala setiap karakter jemaat itu. Nggak begitu caranya. Cukup bawa 2 tapi sering gitu. Ya ini yang penting gitu loh ya. Perhatikan gembalamu. Gembalamu sukanya apa? Ya walaupun sukanya mangga atau duren, ya kasihlah duren, tapi sering cukup 1 box gitu, boleh nggak Pak? Itu menyenangkan, menyukakan. Itu mencari perkenanan kita datang kepada Allah. Itu yang seperti ini. Bukan banyak tidaknya. Yesus tidak melihat banyaknya orang kaya ketika dia melihat kotak persembahan itu. Dia bawa dan dia perlihatkan, nih aku memberi. Tapi ada doa.
Seorang janda yang hanya memberi 2 keping. Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, mana yang lebih besar? Orang janda ini apa orang kaya ini? Justru Tuhan bertanya bukan karena masalah besar kecilnya, tapi masalah perkenanannya. Tapi aku lebih berkenan kepada orang ini, janda ini, yang memberi 2 keping perak. Amin. Jadi saudara, inilah penting sinergi. Jadi karena sinergi kesatuan untuk menyatukan satu dengan yang lain. Jangan kalau orang lain lemah lalu kita tepuk tangan, biarin. Enggak, gua ikut, enggak ada gua enggak jalankan. Tuh kalau enggak ada gua kan lu keteteran kan. Kalau enggak ada gua kan enggak bisa kayak begini. Diomongin lagi. Diumbar-umbarin kok jelek, inilah itu. Bukan begitu gaya anak Tuhan. Justru di saat ada kekurangan, saudara masuk dalam kekurangannya. Harus di situ menggenapi, jadi sinergi yang baik. Amin. Bukan untuk melemahkan, bukan untuk mentiadakan, apalagi sampai menjadi iri hati, dendam dalam dirimu. Tapi sinergi itu saling mengisi. Ada lubangnya, ya kita tutup. Ini di sini pekerjaan ini ada lubang yang enggak kelihatan. Ayo kita tutup. Di sini ada yang kurangnya, ayo kita tutup. Kekurangan seorang ini kita yang nutupi, karena kita pasti punya kelebihan di sini. Amin. Setiap orang enggak ada semuanya akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tetapi ketika kita saling menutupi di setiap kekurangan orang, ini yang disebutnya sinergi. Sinergi bagi kerajaan Allah menghasilkan sebuah karya yang besar untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya berkat Tuhan yang bekerja hari ini, biar kami menjadi orang yang bisa bersinergi dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan, sehingga kami menghasilkan karya yang lebih dari apa yang adanya. Kita menghasilkan sebuah potensi yang besar untuk menghasilkan kerajaan Allah yang lebih baik. Kerajaan Allah yang bisa kami muliakan dalam keluarga kami. Kerajaan Allah sebagai tujuan akhir dalam kehidupan kami. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi biarlah kehendak berencana-Mu yang luar biasa menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.